firman Tuhan, pakai Remi kembali di dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita rindu yang terbaik buat Allah kita dan setiap pujian penyembahan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah
kemurahan dalam kehidupan kami. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami lebih terbaik pada Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Mari Tuhan berkata Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan kami pada pagi hari ini. Mulai orang tangan hingga pada akhirnya karena Tuhan sudah ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami pribadi. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Boleh beribadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Kristus yang siap firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Bagaimana kabar saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan kebaikannya boleh kita nikmati setiap hari. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita pagi hari ini.
kita sudah sungguh baik. Amin. Mari kita berkati kita berkat firman Tuhan. Haleluya. Selidiki setiap hidup kami Tuhan, pakai hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
mau disempurnakan oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami mengiring Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami memerlukan Tuhan. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah memerdekakan kami, Engkau yang sudah membenarkan kami. Biar Engkau terus bekerja di dalam diri kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu dan firman-Mu yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami ini. Jangan biarkan kami melangkah sendiri, janganlah pikiran kami sendiri menguasai diri kami Tuhan. Janganlah jiwa kami, bahkan kedagingan kami yang menuntun langkah hidup kami, tetapi biarlah Roh Tuhan dan firman Tuhan yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami ini boleh menurut kepada jalan-jalan-Mu. Tuntunlah hidup kami Tuhan, dari hari lepas hari sepanjang hidup ini. Dan buat kami mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui perkataan firman-Mu, melalui bimbingan daripada Roh Kudus-Mu di dalam diri kami ini. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Kau memberikan kepada kami kembali kesempatan untuk kami memuji dan menyembah Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan melalui perkataan yang keluar dari dalam hati kami ini. Terimalah pujian dan penyembahan ini Bapa di surga. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Sekiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sekiranya menyukakan hati Tuhan. Biarlah semakin hari kami boleh semakin dekat kepada Tuhan, memiliki intimasi yang semakin hari semakin dalam kepada Tuhan, dan kami semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau menuntun langkah kami, sehingga kami berjalan menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami membuka hati ini untuk firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mau menerimanya, kami mau diubahkan, kami mau diperbaharui di dalam kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tuntunlah kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu ini, mengerti, dan kami kemudian melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sedia menerima, mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalian Shalom. Semua, kalau fotonya tadi semua sehat. Apa tadi sehat? Tetap semangat. Diberkati Tuhan. Enak saudara ya. Tetapi ya kita juga harus menurut firman Tuhan. Amin. Tuhan. Tak terasa sekarang ini sudah bulan yang ke-6, bulan Juni tahun 2022. Rasanya Natalan baru saja selesai, kemudian lanjut Paskah, Jumat, Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus, terus kemudian Pentakosta barusan juga kita lalui. Sebenarnya ada satu lagi yang sedang kita tunggu-tunggu, saudara Bapak, saudaraku, kedatangan Yesus kembali. Amin. Kedatangan Tuhan Yesus itu yang kita juga akan nantikan, saudaraku. Dan sementara di dalam perjalanan dari Pentakosta menuju kepada kedatangan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, saudaraku? Pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 mulai. Saya memberikan satu judul, Penghibur Sudah Datang. Penghibur sudah datang, amin. Amin. Percaya? Puji Tuhan. Ayo kita baca Yohanes 16 ayat 8, 9, 10, 11, lompat ayat 13, 14. Ayat 8 mulai. Kita baca bersama-sama dengan bersuara ya.
2, 3. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. 13-14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, serta Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Katakan amin. Amin. Haleluya. Di sini dikatakan kalau Ia datang. Ini memang pernyataan Tuhan sebelum Tuhan salib, mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun. Kalau sekarang berarti Ia sudah datang, kan begitu saudaraku. Ini sudah 2000 tahun, 2022 saudaraku. Roh Tuhan, Roh kebenaran itu sudah datang dalam peristiwa Pentakosta. Nah, kita akan melihat, kalau kita biasanya bicara Pentakosta, bicaranya itu pepenuhan roh, bahasa roh, ya. Itu sesuatu yang penting, saudaraku. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah memulihkan hubungan antara kita dengan Tuhan. Amin. Jadi ada pemulihan, kita sudah bisa berbicara kepada Tuhan. Hati kita ini sudah diubahkan. Tetapi kita akan melihat di sini sebelum itu, saudaraku, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia sudah datang. Pertanyaannya untuk saudara-saudara semua, termasuk saya, apakah Roh Tuhan itu sudah menginsafkan kita dari dosa? Halo? Kurang semangat ini. Sudah, amin? Sudah. Katakan sebelah kiri kanan. Sudah. Nah, kalau saudara tidak insaf, ya tidak akan ada di sini loh, saudara. Loh, ya enggak? Kalau kita belum insaf, kita ini masih hidup di dalam dosa. Dan kita tidak akan berada di sini, saudaraku, memuji memuliakan Tuhan. Hidup di dalam dosa, tentu saja tidak demikian. Tetapi pada suatu waktu di dalam kehidupan kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mendengar kabar tentang pengampunan dosa. Kemudian ketika kita mendengar berita itu, oh Yesus Juru Selamat. Dan kemudian kita menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Paulus mengatakan, aku ini manusia celaka. Kita ini kan manusia celaka sebenarnya, di dalam arti hidup kita tidak benar, saudara. Dulu mestinya begitu, saudara. Ketika firman itu datang sampai kepada kita, Roh Tuhan itu bekerja. Firman Tuhan disampaikan. Mungkin kita ini sedang duduknya waktu itu gaugahan, gimana begitu ya. Tetapi
Tapi ketika firman itu disampaikan masuk ke dalam telinga kita, tidak hanya sampai ke pikiran kita, tetapi masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh kebenaran itu, penghibur itu, dia bekerja di sana yang tidak kita ketahui. Dia itu kemudian menginsafkan kita. Iya, kita ini menyadari iya ya. Hidupku ini tidak benar. Hidupku ini tidak benar. Firman Tuhan disampaikan, Roh Tuhan bekerja, kemudian menginsafkan kita, dan kemudian kita insaf. Insaf itu apa toh? Menyadari, bertobat, kesalahan kita, dosa-dosa kita bertobat. Jadi ketika Roh itu datang, penghibur itu datang, ia menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan saudara dan saya akan dosa. Kita menerimanya, amin. Kita menerima. Ketika Roh Tuhan itu menginsafkan kita akan dosa, tidak hanya itu, juga akan kebenaran. Kalau akan dosa ini kan dikatakan karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tetapi saudara dan saya bukan demikian. Ketika Roh Tuhan menginsafkan kita akan dosa, kita menyadarinya dan kita insaf, bertobat dan percaya kepada pemberitaan firman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ya, kita ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan kebenaran. Kebenarannya apa di sini? Dikatakan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Yesus datang ke dunia ini, lahir di Bethlehem, kemudian besar dan dia melakukan pelayanan, penyembuhan dan lain sebagainya. Kita mungkin pertama kali juga menerima kesembuhan daripada Tuhan sebelum kita ini diinsafkan. Kemudian kita ini diinsafkan, mengenal tentang Yesus. Kita ini percaya kepada Tuhan dan kita tahu kebenarannya. Kebenarannya adalah bahwa Dia datang ke dunia ini untuk mati menebus dosa kita. Amin. Ya, mati, kita merayakan Jumat Agung, mendahului namanya Paskah. Ya saudaraku, kematiannya, dan kemudian kita percaya juga tidak hanya kematiannya di Bukit Golgota, disalib di Bukit Golgota, dikuburkan, kemudian bangkit daripada antara orang mati, berjumpa, memberikan dirinya, memberitahu kepada murid-murid dan beberapa banyak orang di sana. Kemudian dia naik ke surga kepada Bapa, pergi kepada Bapa di surga, dan dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amen. Itu adalah kebenaran. Roh Tuhan menginsafkan kita. Iya. Kalau kita berhenti cuma pada Natal saja, belum selesai saudaraku. Paskah kita percaya, dikuburkan kita percaya, dibangkitkan kita percaya, itu semua kebenaran. Naik ke surga itu dalam kebenaran saudara, dan dari sana nanti Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Amin. Yang ketika penghakiman, peristiwa rentetan itu semua itu membuat penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Kemenangan ada di pihak Tuhan kita. Yesus mau naik ke surga kan bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya penguasa dunia ini sudah dikalahkan oleh serentetan peristiwa dari kelahirannya sampai kembali ke surga. Ini
haruslah sudah menjadi bagian hidup kita. Amin. Kita sudah diinsafkan akan dosa, akan kebenaran, benar tadi, dan akan penghakiman. Kita harus percaya penguasa dunia ini sudah dikalahkan, sudah dihukum. Jangan bilang lagi, aku lo bolak-balik kalah. Anak berbuat baik kok gak bisa ya, kalah. Firman Tuhan tidak berkata demikian. Firman Tuhan mengatakan, penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Nyanyi itu ya harus dengan resapi, saudaraku, yang percayai. Kalau saudara sudah lemah, loyo, merasa kalah oleh karena tipu daya iblis, oleh karena kedagingan kita, katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Penguasanya telah dihukum. Jangan cuma bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku ini lemah, aku ini. Balik, firman Tuhan mengatakan, penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia ini telah dihukum. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala. Nah, iblis lagi kalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jadi ayat 8, 9, 10, 11, Roh Tuhan sudah datang memberikan kepada kita. Kita sudah insaf, terus harus insaf, dan terus menerima kebenaran tentang Kristus. Percaya Tuhan sudah memerdekakan kita. Amin. Lanjut sekarang bagian yang kedua. Bagian kedua yang 13, 14, dan nanti ada yang 15 sedikit. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, ayat 13 ya. 13. Ya. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Sekarang bukan lagi apabila dia datang. Ia sudah datang. Dia sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Loh, Tuhan itu sudah memeteraikan rohnya di dalam hati kita. Apa tujuh hatinya? Tadi sudah mana toh? Hati itu sebenarnya jantung gitu loh, saudara. Heart itu sebenarnya jantung, bukan hati yang lever, saudaraku ya, tapi jantung nih loh, jantung hatinya ada di dalam jantung kita, heart. Sudah dimeteraikan di dalam sini. Ia sudah datang dan sudah ada di dalam hati kita. Ia akan memimpin kita, kamu, ke dalam seluruh kebenaran. Inilah saudaraku, setelah peristiwa Pentakosta sampai menuju kepada nanti Tuhan Yesus datang, di samping kita ini memuji dan menyembah Tuhan, memiliki suatu persekutuan yang intim dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan yang kita kerjakan, baik di gereja, baik di rumah kita, baik dimanapun juga kita sedang berjalan dan pergi, kita ini memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi juga ada hal yang Tuhan inginkan, yaitu persiapan menuju kepada kedatangan Tuhan. Peristiwa setelah Pentakosta sampai nanti kedatangan Tuhan, itu Tuhan mau mempersiapkan melalui rohnya yang ada di dalam hati kita ini. Ya, tidak hanya membawa kita berdoa, bersekutu, menyembah, berbicara, berdoa dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lidah, tetapi dia juga akan
membawa kita untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang dipimpin Roh Tuhan terhadap diri kita? Bagian mana yang Dia mau pimpin? Hati kita ini sudah dijadikan hati yang baru. Roh Tuhan tinggal di dalam hati kita. Sebab itu kita ini adalah ciptaan baru, lahir baru. Hati nurani kita, hati yang terdalam di dalam diri kita ini sudah dijadikan baru oleh Tuhan. Dan biarlah itu tetap demikian. Amin. Biarlah Roh Tuhan itu tetap ada di dalam diri kita, mengisi hati kita. Tetapi lebih daripada itu, Dia tidak hanya berdiam di dalam hati kita, menguasai area hati kita, sehingga tidak ada tempat bagi kuasa jahat untuk masuk ke dalam hati kita, karena sudah di dalam kuasa daripada Roh Tuhan. Semasa kita ini tetap percaya kepada Yesus Kristus dan tidak menolak Dia, maka Dia tetap ada di dalam hati kita dan menguasai hati kita, saudara. Tetapi Roh Tuhan itu, Roh kebenaran penghibur itu, Dia mau memimpin tidak hanya di dalam hati kita. Kebenaran itu juga ada di dalam jiwa kita. Dia mau memimpin jiwa kita dengan cara bagaimana? Dia mau memperbaharui jiwa kita. Memperbaharui apa? Pikiran kita. Memperbaharui apa? Perasaan kita. Memperbaharui apa? Memperbaharui kehendak kemauan kita. Itulah pekerjaan Roh Tuhan. Dia mau memimpin kita untuk melakukan pembaharuan. Pikiran kita terus-menerus dibaharui. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak disulap, saudaraku, sehingga pikiran kita ini jadi kosong, kemudian diisi firman. Tidak. Hal-hal yang masih ada, seperti gelas berisi air, ya saudaraku, ada kotoran di sana. Itu pikiran kita seperti itu, saudaraku. Harus diperbaharui, kotoran-kotoran itu harus diperbaharui. Caranya dengan diisi oleh air, Roh Tuhan dan firman Tuhan. Roh Tuhan dan firman Tuhan tidak bisa dipisahkan, karena dikatakan di sini, sebab Ia, Roh Tuhan itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, dengar dari mana? Bukan dengar dari manusia, bukan dengar dari malaikat, tetapi dengar daripada Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Yang firman itu, itulah yang akan dikatakannya. Sampai situ dulu, saudara. Hidup kekristenan, Roh Tuhan kita terima dalam hati, menguasai seluruh hati kita. Tidak ada kuasa jahat dalam hati kita. Kita sudah dibebaskan. Kita menjadi manusia baru, hati yang baru. Amin. Tetapi pikiran ini yang harus diperbaharui. Baru dengan apa? Roh dan firman. Firman disampaikan seperti hari Minggu saudara ke gereja, firman disampaikan. Roh Tuhan menyadarkan, mengingatkan, ya pikiran sing iki kleru ya. Firman Tuhan ngono harus dirubah. Roh Tuhan mengingatkan pada kita. Ojo ngono maneh ta. Kan seperti itu saudara ya. Pikiran-pikiran yang enggak benar kepada orang lain, bahkan kepada diri sendiri. Kita manusia itu suka ada pikiran yang buruk terhadap diri sendiri, saudara. Ya. Itu diubah oleh firman dan kekuatan Roh Tuhan. Beri Dia memimpin kita, memperbarui pikiran kita. Itu akan membawa kita, memimpin kita kepada kebenaran. Demikian juga perasaan kita. Gak bisa orang Kristen bilang, aku dulu dan sampai sekarang dan selama-lamanya perasaanku yang ini. Nek kadung mangkel ya tak
sadu. Seperti itu saudara. Nek kadung aku emosi marah ya akan aku luapkan. Tidak demikian. Roh Tuhan dia memimpin kita kepada kebenaran. Firman Tuhan disampaikan, kesabaran seperti itu. Sabarlah kamu seorang kepada yang lain, berdiam dirilah dan lain sebagainya. Sok marah dino terus. Ya kalau sempat marah ya redam, jangan sampai matahari terbenam. Artinya selesaikan seperti itu saudara. Roh Tuhan memimpin kita ke dalam kebenaran. Biarkan perasaan kita juga dipimpin oleh Roh-Nya untuk membawa kita kepada kebenaran. Ada amin saudaraku? Jangan kita ini merasa izin aku biar wong ingkap ngene kok dadi kaya ngene izin aku. Jangan saudaraku, sesuatu yang membawa kita kepada kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat baik di mata Tuhan. Amin. Jangan kita merasa minder, malu bahkan kalau ada perubahan di dalam diri kita. Perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu pasti perubahan yang lebih baik, saudaraku. Kita ikuti, saudara. Kita mau belajar. Tuhan, biarlah kau berbahagia. Demikian kemauan kita. Dulu mungkin kita ini sakit punya mau ya, gak bisa bahasa Jawanya, gak bisa enggak. Kalau sudah mau ya harus dituruti. Kalau aku mau nasi pecel, jangan dikasih tumpang. Ini kenapa jadi nasi campur? Nah, mau kehendak kita ini akan diperbaharui oleh Tuhan. Sampai mau keliru loh deh. Aku saja nih jalur sego pecel, sampai tuh kok jadi sego campur ini. Iya ya mas, aku lupa tadi. Aku ngiling-ngiling saja nih masih mau sego pecel apa sego campur ya? Kalau sego campur, ya wes nggak apa-apa deh. Amin. Kok sebenarnya tuh kok sego pecel ya? Saya ini pecel. Gara-gara pecel jadi nasi campur. Dilempar itu tak bungkus-bungkusnya. Tuh kemana? Seperti itu. Kehendak kita harus mau diperbaharui. Kalau gereja, saudaraku, jiwanya itu mendapatkan pembaharuan. Dalam pikiran daripada kebenaran. Pikirannya, baik apa Tuhannya, balas sidangnya, jemaatnya, ada pembaharuan dalam pikiran, perasaan, juga kehendak. Itu yang namanya rencana Tuhan di dalam gereja itu akan berjalan dengan baik. Amin. Tapi kalau nggak mau ada pembaharuan, Tuhan punya rencana begini, aduh itu nanti sana bentrok, sini bentrok, ada apa, seperti itu rencana Tuhan. Jadi terlambat kita menerimanya, saudara. Tetapi ketika kita mau melakukan pembaharuan di dalam jiwa kita, maka rencana Tuhan di dalam gereja Tuhan, juga di dalam rumah tangga, juga di dalam kehidupan kita pribadi ini, saudaraku, itu akan berjalan dengan baik. Amin. Tuhan rencana lo awakmu harus tak jadi tak rencana lo. Engkau lan ngarep iku lo ndak gaji. Lo lama awakmu ngamuk karo bosmu. Lo lama situ mundur saudara. Mau diperbaharui. Amin. Coba tengok kiri kanan yang suami istri juga mau diperbaharui. Yang terakhir apa saudaraku, yang berbicara tentang memimpin dalam kebenaran. Yang bagian ini juga adalah memimpin dalam kebenaran itu adalah juga di dalam perilaku dan tindakan kita. Perilaku kita, tindakan kita, langkah-langkah perjalanan, apa yang diperbuat oleh langkah kaki kita, tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita,
dia juga mau memimpinnya. Memimpin kepada apa? Kebenaran. Roh itu sudah ada di dalam diri saudara. Tapi dia lemah lembut, saudara. Kalau kita mengeraskan hati, dia menunggu hati. Sebab itu katakan, lembutkan hatiku, ya Yesus, dengan firman-Mu tiap hari. Lembutkanlah aku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada jalan yang penuh, ya begitu lagunya, belukar duri. Perjalanan kita biar dipimpin oleh kebenaran firman. Amin. Ya, aku benar nggak Tuhan melangkah ke arah ini? Benar nggak Tuhan aku arahnya mungkin? Benar, lanjut. Terus saudara sedikit lagi. Dia tidak hanya mempengaruhi, memperbaharui, memimpin seluruh keberadaan kita, tetapi ayat 14 dikatakan ia akan memuliakan aku. Ayat 14 baca bersama-sama. Ayat 14. Dua, tiga. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Tuhan itu memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia juga akan membuat kita ini tahu perjalanan kita ke depan. Amin. Kita bukannya orang yang buta, tetapi dia akan memberitahukan, sekalipun tidak seperti suatu tulisan yang mendetail dari hari ke hari sampai ujung hidup kita, tetapi dia memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Itulah yang akan memimpin langkah kita hari besok ketika kita isi tahu. Nah, langsung saja yang ayat 14 ya. Ia akan memuliakan aku. Roh Tuhan ada di dalam diri kita akan membuat roh itu memuliakan Tuhan melalui diri saudara dan saya, diri kita. Amin. Roh Tuhan akan memuliakan Tuhan Yesus melalui diri saudara dan saya. Amin. Orang melihat seperti itu saudara. Melihat saudara ketika ada pembaharuan, perubahan tadi saudara. Roh itu memuliakan Tuhan melalui diri saudara dan saya. Ayat terakhir. Yohanes 15. Ayat 26-27. Yohanes 15 ayat 26-27. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Karena bukan jikalau lagi, karena penghibur itu sudah datang. Penghibur yang diutus Bapa itu sudah datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus, saudaraku. Diri saudara Tuhan jadikan saksi. Amin. Kehidupan tadi loh saudaraku, yang dipimpin oleh kebenaran itu menjadi saksi. Roh Tuhan itu bersaksi melalui kehidupan saudara, karena ada perubahan di dalam kehidupan saudara. Tanpa saudara ngomong apapun, itu roh Tuhan sudah bersaksi tentang Yesus. Oh, mau nonton Kristen. Oh, mau nonton Kristen Pak itu, orang Kristen ini ngono toh. Roh Tuhan bersaksi. Tetapi ayat 27 mengatakan
menyatakan kamu juga harus bersaksi. Amin. Bersaksi itu apa toh? Wah, aku nggak punya saksi, nggak tahu loro, ya seperti itu. Tidak punya sakit jangan berarti kita nggak bisa bersaksi. Saksi itu bukan miliknya orang yang sakit dan sembuh. Ya bersaksi, Tuhan menyembuhkan saya, saudaraku. Tapi bersaksi bukan cuma begitu. Bersaksi bukan juga hanya sekedar orang kekurangan jadi kelebihan, kecukupan. Bersaksi kalau dulunya sudah kecukupan, aku sudah ada kesaksian. Bukan itu, saudaraku. Kesaksian adalah perubahan hati hidup, saudara. Amin. Amin. Hidupku dulu gak ada pengharapan. Hidupku dulu gak karuan. Gak usah cerita panjang lebar, saudaraku. Wah, dia kuno-kuno. Itu nanti aja, saudara. Yang penting itu hidup yang dahulu itu loh, saudaraku. Kalau saksi 3 menit itu, saudaraku, ya hidup dulu tuh bagaimana. Terus kita ini sadar ideologi sebagai dosaku. Makanya aku minta ampun karo Gusti. Lah saiki uripku, hidupku sekarang ini ayam tentrem. Hatiku ini damai. Sekarang ini loh, meskipun hidupku ini sederhana, aku ya ora tau kurangan apa-apa, mangan ya iso. Bayar anak sekolah ya iso bayar. Hatiku itu yang penting. Hatiku ini ayam tentrem, damai sejahtera. Biyen dulu, sekarang ini itu adalah kesaksian saudara. Kalau mau detail kesaksiannya, ya kalau ada waktu lagi kamu ngomong. Tetapi yang intinya itu bukan kitanya kok. Tuhan yang sudah memulihkan kita, amin. Tuhan yang sudah mengubah hidup kita, amin. Tuhan yang sudah beracara dalam kehidupan kita. Kemudian kalau ada kesempatan lagi, mari kita masuk kepada kebenaran tadi. Yesus sudah datang ke dunia, mati di atas kayu salib, mati, dikubur, bangkit dari antara mati bangkit. Itu loh yang membuat hidupku ini berubah. Itu loh, saudara. Kita bukan mengkristenkan orang, kan ya, menjadi saksi. Seperti dulu kita ini pertama kali dengar firman, Roh Tuhan yang menginsafkan, bukan kita yang menginsafkan. Amin. Kita ini hanya menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Ada kesaksian. Ya, kalau orang mau merasakan seperti aku yang merasakan, ya begini, ya seperti itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mau terima firman Tuhan ini? Amin. Mau jadi pelaku di dalamnya? Amin. Amin. Haleluya. Saya undang kita sama bangkit berdiri. Oh, raka masyarakat. Saudara pelajari lagi nanti di rumah lebih dalam ya firman Tuhan ini. 16, 8 terus yaitu 15 sedikit tadi. Haleluya. Sementara mesti dengan lembut akan menyanyikan satu lagu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oh haleluya. Arahkan hatimu pada Tuhan. Oh haleluya. Saudara sudah boleh memiliki persekutuan dengan Tuhan karena darah Kristus. Saudara sudah boleh menghadap kepada Tuhan karena darah Kristus yang sudah melayani kita. Sebab itu kita bisa menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Dan apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan selain pujian dan penyembahan adalah juga komitmen kita. Oh haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, daripada mula berasal segala sesuatu. Engkaulah yang mempunyai segala sesuatu. Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang sudah mati di atas kayu salib bagi kami. Darah-Mu sudah tercurah bagi kami, sudah menghentar kami untuk kami boleh datang kepada Bapa di surga. Engkau sudah mengampuni kami, sudah membenarkan kami, sudah menginsafkan kami daripada dosa. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami
Kami juga percaya bahwa Engkau sudah datang ke dunia ini, lahir di Bethlehem, melakukan pelayanan, pemberitaan kebenaran firman. Dan Engkau mati di atas kayu salib bagi kami, gugur, bangkit dari antara orang mati. Dan Engkau sudah kembali ke surga. Dan Engkau sudah mengutus Roh penghibur, yaitu Roh kebenaran itu datang ke dunia ini. Dan sudah kami terima masuk di dalam hati kami ini, Tuhan. Terima kasih atas kebenaran-Mu ini. Engkau juga memberitakan kepada kami bahwa penghakiman itu sudah Kau kerjakan, bahwa penguasa dunia sudah dihukum, kuasa jahat sudah dikalahkan. Kami Kau jadikan umat lebih daripada pemenang. Kami lebih daripada pemenang. Sebab itu biarlah selalu di dalam mulut kami, hati kami, jiwa kami katakan, kami lebih daripada pemenang. Kalau hari-hari ini umat-Mu ada yang merasa lemah, merasa kalah, kami berkata, sekalipun kami lemah, kami kuat karena Engkau yang menguatkan kami. Engkau tidak membuat kami kalah, tetapi kami lebih daripada pemenang. Aku lebih daripada pemenang. Aku lebih daripada pemenang. Katakan saudara, aku lebih daripada pemenang. Aku lebih daripada pemenang. Kelemahan-kelemahanku Tuhan gantikan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan gantikan dengan kemenangan. Terima kasih Roh Kudus teruslah memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Engkau yang menguasai seluruh hati kami, teruslah bekerja seperti mata air yang keluar dari dasar hati kami, memancarkan, mengisi pada seluruh jiwa kami. Isilah pikiran kami dengan firman dan Roh-Mu. Isilah perasaan kami dengan firman dan Roh-Mu. Isilah kehendak kami dengan firman dan Roh-Mu, Tuhan. Dan bawalah kami ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Perilaku kami, langkah-langkah kami, tindakan kami, biarlah selalu di dalam tuntunan daripada firman Tuhan dan Roh Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu akan memberitakan kepada kami hal-hal yang akan datang, membuat kami tahu bagaimana kami melangkah, membuat kami tahu bagaimana kami menjawab, membuat kami tahu bagaimana kami harus bertindak, melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu. Biarlah terus berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu menjadi satu bagian di dalam kami ini, menjadi bagian yang mempermuliakan Tuhan Yesus. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Melalui langkah-langkah hidup kami, nama Tuhan ditinggikan. Yesus dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa mereka boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajarlah kami menjadi saksi-Mu, memberitakan perubahan di dalam diri kami. Hati kami yang dahulu yang Kau ubahkan menjadi hati yang sekarang yang baru, satu kehidupan yang baru. Dan mereka boleh melihat Tuhan bahwa ada perubahan ini semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati hamba-Mu Bapak Andreas, biar Tuhan istirahat istri anak-anak, Pak Frans dan istrinya. Tuhan memberkati juga penata layanan di gereja ini. Bahkan Tuhan memberkati seluruh jemaat tempat ini, Tuhan. Dan semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman dan di dalam pimpinan Roh Tuhan. Tuhan berkarya terus. Apa yang sudah rencanakan Tuhan, yang Kau rencanakan atas gereja-Mu, biar itu terjadi. Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan rumah tangga kami, itu yang terjadi. Biar apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kami, itu yang terjadi, Tuhan. Terima kasih kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.